Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Bersyukur untuk Sabtu. Kalau biasanya Selasa ceria, ini Sabtu ceria. Ya, cerianya bukan karena awal bulan, cerianya bukan karena apa-apa, tetapi yang terutama adalah cerianya karena Tuhan mengasihi kita, berikan kesempatan buat kita masih sehat, bisa berkumpul saat ini. Baik teman-teman, mari kita akan memulaikan persekutuan ini. Bersyukur di tengah-tengah kita hadir hambanya yang setia, istri terkasih dari Pak Henry. Siapa lagi yang kita kenal? Ibu Maria. Ya, terima kasih Bu sudah datang. Kita akan bersekutu. Mari kita akan memulai di dalam saat teduh. Tema hari ini mengajak kita berefleksi tentang berakar di dalam Tuhan. Kita bersaat teduh di dalam Tuhan. Amin. Ya, dikasih Tuhan, diam di hadirat-Mu ini adalah sebuah kebutuhan ya. Di tengah-tengah hiruk pikuk, padatnya jadwal kegiatan kita dari pagi sampai pagi lagi, ini penting sekali diam di hadirat-Mu. Nah, momen seperti ini kita diingatkan dalam persekutuan Unike ini, mari kita selalu mohon Tuhan, diam di hadirat Tuhan, mohon Tuhan penuhi hati kita, sehingga kita bisa mengerti keinginan hati Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Kekudusanmu
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di weekend hari ini, di Sabtu pagi ini, kami bersyukur kasih setia Tuhan sudah mengantar kehidupan kami satu minggu ini dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang wanita. Bapak, kami pada saat ini mau belajar, diam di hadirat-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, diisi kembali tangki kerohanian kami, diingatkan, disegarkan. Bahkan kalau Tuhan tidak menegur pun, kiranya melalui apapun juga, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman, dan setiap doa-doa kami, Tuhan berkenan terus memulihkan kami, supaya kami bisa menjadi wanita-wanita Kristen yang semakin kedapatan indah di hadapan-Mu. Bahwa berkati persekutuan Yunike dari awal sampai akhir, mohon Tuhan yang akan terus beranugerah atas kami, memberkati setiap kami yang hadir Tuhan, supaya sungguh kehendak Tuhan dinyatakan. Dan pada saat ini Bu Maria ada di tengah-tengah kami, beliau akan menjadi penyampai firman Tuhan, Tuhan yang memberkati beliau. Terima kasih ya Bapak, sepenuhnya persekutuan kami pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca satu bagian Kolose 2 ayat 7. Kita akan membacanya bersama-sama. Kolose 2 ayat yang ke-7. Saya sudah catatkan itu di situ ya. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam Tuhan yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini adalah hal yang mendasari hari ini kita boleh terus berakar di dalam Kristus. Kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Hidup kita ini milik Tuhan dan senantiasa kita mau persembahkan untuk Tuhan, karena persembahan untuk Tuhan adalah persembahan yang terbaik, maka kita terus belajar firman Tuhan ya. Kita akan siapkan hati kita dengan lagu ini.
kehendak, kerinduan hati kita adalah Tuhan terus berkenan memakai kita menjadi alatnya. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, balik diingatkan hal yang basic, yang penting juga dalam hidup kita, bagaimana kita berakar dalam Kristus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Maria. Ya, terima kasih semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, hati yang mau duduk diam di hadirat Tuhan, menguji dan menyembah Tuhan, bahkan terlebih kami rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, Tuhan memampukan setiap kami untuk hati kami terbuka di hadapan Tuhan, sehingga benih firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami dan boleh bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apakah jelas? Jelas, tadi sempat freeze sebentar. Untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sebelumnya, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dalam Kolose 2 ayat 7 dan Yohanes 15 ayat yang ke-1. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelumnya kita membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Karena Kolose 2 ayat 7 tadi kita sudah baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saya akan membaca ayat yang genap, ibu-ibu membaca ayatnya yang ganjil. Setelah saya membaca judul perikopnya. Jadi saya baca ayat yang genap, ibu-ibu membaca ayat yang ganjil, dimulai dari ayat 1. Saya membaca terlebih dahulu judul perikopnya, pokok anggur yang benar. Saya nggak mendengar suaranya ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kemudian kalau 2 ayat 7 saya akan bacakan bagi kita sekali lagi. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, puji Tuhan, itu yang sudah kita baca, dan saat ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema, wanita yang berakar dalam Kristus. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti di antara ibu-ibu sekalian ada yang suka menanam, ya. Kalau saya sendiri saya nggak suka menanam dan saya nggak bisa nanam cabai pernah coba, tapi saya gagal, nggak bisa tumbuh dengan baik. Nah,
Bagi yang suka menanam atau suka dengan yang hijau-hijau pasti ngerti cara menanam yang baik itu harusnya seperti apa. Ya. Terus bagian-bagian detailnya setiap tanaman itu pasti tahu. Ini apa disebut apa, ya. Saya itu sampai cari tahu juga ya. Ternyata ada bagian yang paling besar pada pohon itu di pinggir-pinggir itu disebut dengan bagian batang pohon. Nah, yang tadi tertulis dalam Alkitab adalah ranting, ternyata itu adalah cabang yang paling kecil dari cabang pohon. Jadi cabang dari cabang. Nah, di firman Tuhan yang sudah kita baca dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, semua kita adalah bagian dari Kristus, sama seperti pohon. Tetapi nyatanya tidak semua dapat berbuah. Seperti halnya cara menanam benih anggur, itu saya membaca ya. Tidak mudah memang menanam benih anggur itu, cukup lama, membutuhkan banyak waktu. Ada beberapa cara untuk mendapatkan anggur yang berkualitas seperti lewat. Ternyata dari ketiga cara tersebut, bibit dari stek sambung punya tingkat keberhasilan paling tinggi, yaitu lebih dari 80%. Yang dicari itu yang berkualitas. Nah, sama seperti orang-orang Kristen, ya, nyatanya tidak semua orang Kristen itu orang berkualitas dalam iman mengikut Tuhan. Ayub katakan, aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar. Loh, waduh, kok ada ya? Ternyata orang yang sudah Kristen ternyata tidak benar-benar berakar. Nah, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah dibaptis, sudah terlihat sangat sepertinya dia berakar. Tetapi ternyata tak menghasilkan buah dalam perjalanan imannya. Melainkan keluar dari jalan Tuhan. Ada nggak seperti itu? Banyak ya. Melakukan bisnis yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak melakukan hal yang baik. Itu sebabnya kita harus terus menempel pada Tuhan. Harus punya relasi yang erat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang baru, yang harus terus-menerus diperbaharui. Nah, ketika menanam anggur, itu ternyata digunakan yang namanya teknik yang stek sambung yang tadi saya sudah sampaikan. Dan stek itu ternyata menggabungkan varietas batang atas dengan keunggulan pada kualitas buahnya, tetapi lemah pada sistem perakarannya. Dengan disambung varietas batang bawah yang punya sistem perakaran lebat dan tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, tinggal di dalam aku, nah ini tujuan utamanya. Supaya kita kuat dalam iman, ya, ketika menghadapi segala bentuk serangan yang berasal dari dunia ini. Kita harus menyadari bahwa kita manusia bukan superhero yang selalu kuat menghadapi semuanya, yang selalu bisa menyelesaikan semua masalah dan problematik kehidupan. Bahkan superhero aja, kalau kita menonton film-film superhero gitu, mereka sebelum berhasil mengalahkan musuh, mereka pernah yang namanya mengalami kegagalan dan keputusasaan. Nah, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu erat dan dekat dengan Tuhan. Dan orang yang berakar sama Tuhan, itu nggak peduli namanya perhitungan. Perhatikan orang yang aktif menanam. Ya, saya melihat beberapa YouTube ya, salah satunya itu Titi Kamal. Dia aktif sekali dalam membeli tanaman. Ya, beli tanaman dan dia juga menanam. Ada juga artis yang saya lihat suka menanam itu Angela Gilsa, itu juga hobi menanam. Ia nggak mikir berapa banyak biaya yang dikeluarkan supaya tanamannya itu nanti akan bertumbuh. Dan nggak peduli berapa waktu yang akan dibutuhkan untuk menunggu si benih itu berakar dan bertumbuh. Mereka tuh percaya pada proses dan percaya bahwa akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bahkan kalau tanaman itu tanaman yang
berbuah, ia percaya akan menikmati buahnya. Nah, jadi bagaimana supaya kita berakar dalam Kristus? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, kenali dulu kelemahan kita. Ya. Pahami bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita manusia biasa yang sering melakukan dosa, yang sering gagal dan gagal lagi. Kita butuh varietas yang kuat, yang berkualitas untuk menopang kita, menolong kita, supaya kita bisa berakar dan bertumbuh. Siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita itu manusia kan orangnya pemilih ya. Kita kalau mau beli buah aja kita milih, kita cek ya, kita lihat kulitnya seperti apa, jenisnya. Kemudian kalau kita ke pasar beli ikan, kita juga milih tuh, ya ada ikan macam-macam. Nah, kita pilih yang mana. Beli sayur juga kita milih. Beli telur, kemarin saya pergi sama mama saya beli telur, dikasih tahu belinya tuh jangan yang begini, belinya yang ini. Nah, milih ya. Belum lagi kalau lokasi tempatnya yang kita pilih pasti yang bagus. Belinya di sana aja gitu, karena kita udah sering beli di sana dan kita tahu kualitasnya yang dijual di sana itu bagus gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu adalah jawaban dari semuanya. Ia adalah kualitas yang terbaik. Tapi kenyataannya masih saja saat kita ada masalah, kita larinya kemana? Kita larinya, curhatnya di mana? Ke sesama, ke teman dulu. Kalau nggak ke teman, ke media sosial. Ya. Kalau nggak ke kemana lah. Ya. Curhatnya bukan sama Tuhan dulu, tapi ke orang putus asa, baru carinya Tuhan. Terbalik ya. Sama seperti kalau Ultraman, kalau udah di tengah-tengah putus asa kan ada larangan tuh di dadanya tuh. Nah, itu putus asa dia. Bingung. Gimana menghadapi musuh nih? Nggak tahu caranya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita mengingat ya, mengenali kelemahan kita itu apa. Pahami bahwa kita ini lemah dan kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kedua, cara supaya kita bisa berakar. Caranya tidak lain adalah menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita harus melekat, nempel sama Tuhan. Dalam teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya nempel terus. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Sudah dibaptis, menerima Tuhan Yesus, tapi nggak ada komunikasi yang erat dengan Tuhan. Hanya sebatas formalitas. Jangan seperti itu. Kita tentu pernah ya, waktu pandemi kemarin 2 tahun, kita stay di rumah, work from home, ya segala sesuatu kita lakukan di rumah. Wah, bosen, nggak boleh keluar. Akhirnya orang-orang banyak nonton serial drama, ya drakor. Nah, pasti kita pernah atau menikah karena terpaksa, ya ada itu pasti pernah nonton. Nah, seperti itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan rohani orang Kristen, melakukan karena disuruh, melakukan kebaikan ya karena disuruh, bukan dari hati. Kalau kita mencintai seseorang, kalau kita mencintai Tuhan, tanpa disuruh, biasanya kita akan melakukan hal yang baik untuk orang itu. Ya, yang menyenangkan orang itu. Tapi kalau kita nggak dekat dengan orang itu, kita akan tidak terlalu peduli apa yang dialami oleh orang itu. Mau lu seneng, mau lu nggak seneng, terserah. Gitu kan. Nah, saya punya seorang sahabat, saya itu
sayang sama dia. Jadi ketika saya pergi ke satu tempat, kemudian saya melihat sesuatu, atau saya makan sesuatu, atau beli sesuatu, karena saya menyayangi dia, saya mengingat dia, walaupun dia nggak pernah minta kepada saya, titip ya, ini beliin ini. Dia nggak pernah bilang begitu, saya tetap akan membelikan itu untuk dia. Gitu. Nah, seperti itu, kalau kita sudah sayang sama orang. Nah, ketika kita erat dengan Tuhan, kita sayang sama Tuhan, punya relasi yang erat dengan Tuhan, tentu itu akan membawa kita untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu Tuhan suruh-suruh. Ya, hati kita akan refleks untuk melakukannya. Sebenarnya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini dua hal yang sangat mudah. Terdengar sangat mudah sekali, tapi belum tentu semua mau melakukannya. Ya. Pertanyaan bagi kita, bisa nggak orang Kristen tanpa berakar dalam Tuhan melakukan kebaikan? Banyak, ya, bisa. Banyak kita temui di YouTube, ya, di sosial media, melakukan hal-hal yang baik di luar Tuhan. Tapi saat ia mengalami guncangan, pergumulan hidup, ia nggak mampu berdiri. Kenapa? Karena ia tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya lemah dan ia memerlukan kasih Tuhan. Karena itu kita harus mengetahui kelemahan kita. Kebanyakan kita karena ego, kita nggak mau mengakui bahwa kita ini lemah. Ya, bahwa kita manusia yang terbatas, nggak sanggup. Terkadang kita nggak mau menerima kenyataan itu dan menganggap bahwa diri kita adalah Ultraman atau Iron Man. Nah, nggak seperti itu ya teman-teman, ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini yang harus menjadi pengingat dalam hidup kita. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dan kita harus terus memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Kita sering kali mendengar kesaksian tentang orang lain bagaimana menjalani kehidupan perjalanan imannya dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita sendiri? Ya. Apakah kita pernah mengalami pengalaman itu yang orang lain rasakan? Apakah kita pernah mengalaminya? Apakah itu juga nyata dalam hidup kita? Atau tidak? Nah, kiranya kita juga mau mengalami apa yang namanya pengalaman hidup erat dengan Tuhan, bersekutu erat dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita erat dengan Tuhan, ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, kita akan bisa berakar terus, ya, semakin bertumbuh dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang bisa dilihat oleh orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan setiap kita, mendorong setiap kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan kita. Apa yang Ia inginkan dari kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tolong untuk kami tidak boleh menyombongkan diri kami di hadapan Tuhan. Tetapi kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa kami lemah tanpa Tuhan. Bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Dampingi kami terus. Tuhan topang kami selalu. Dan kami rindu Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan. Untuk kami erat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Dan ketika ada pergumulan, ada masalah dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami. Dan Engkau Allah yang akan menopang kami terus. Dan kami boleh melewati semua masalah itu bersama dengan Tuhan dalam
kemenangan yang Tuhan sudah siapkan dan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami terus-menerus untuk boleh diingatkan, untuk boleh saling mengingatkan juga, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembali kepada Ya, terima kasih untuk Ibu Maria yang sudah boleh mengingatkan setiap kita mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita ya, bahwa kita harus hidup kita itu punya akar yang teguh dalam Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Ibu Maria, dan kiranya juga terus bisa bergabung bersama dengan kami di Komisi Wanita ya, kalau tidak ada pelayanan lainnya. Baik, teman-teman, mari sebagai respon kita atas firman Tuhan, satu pujian yang sangat indah ya Megi yang menjadi berkat dipersiapkan. Betapa hatiku berterima kasih, lagu ini indah sekali ya. Kita punya kerinduan, pakailah hidupku sebagai alatmu ya. Dengan akar yang kuat kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Nyanyikan lagi sekali lagi lagu ini. Seumur hidupku ya. Kita mohon sama Tuhan melalui Unike ini kita bisa bertumbuh menjadi berkat dan dipakai Tuhan menjadi alat. Nah, ibu-ibu, untuk persekutuan Unike ini merupakan wadah bagi kita yang belum berkesempatan datang di Komisi Wanita yang dibuka secara rutin sudah secara onsite di hari Selasa, setiap Selasanya. Nah, karena memungkinkan melalui Zoom, maka secara online dan nanti ke depan akan dimasukkan kepada YouTube untuk memberkati yang tidak bisa bergabung. Maka mari ibu-ibu kita terus support untuk Unike Fellowship ini ya. Setiap Sabtu pertama di awal bulan. Jam 10 ya ibu-ibu ya. Untuk pengumuman selanjutnya nanti akan dibagikan. Kita doakan, kita dukung, dan kita bisa berbagian ya. Yang melayani nanti akan gantian ya. Oke, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Teman-teman, kita akan mendukung dalam doa untuk beberapa rekan kita yang sedang sakit. Mari kita sebutkan namanya. Kita tahu ada yang aktif di Unike seperti Ibu Vera yang saat ini masih bergumul berjuang dengan sakitnya, anak dari Ibu Deborah, keluarga-keluarga yang terpapar COVID saat ini ya, yang dalam proses pemulihan. Siapapun
siapapun yang kita tahu namanya, mari kita datang pada Tuhan, menyerahkan kelemahan mereka dalam sakit penyakit, di dalam doa syafaat kita imankan. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa di surga, pada saat ini kami sudah disegarkan kembali dengan kebenaran firman-Mu, ya hamba-Mu yang setia Ibu Maria sudah membawa kami kepada satu perenungan, mengingatkan kami tinggal di dalam Engkau, berakar kuat, teguh di dalam Engkau, mengenali setiap kelemahan-kelemahan kami. Bapa di surga, tolong kami supaya kami menjadi wanita-wanita Kristen yang boleh terus setia mengikut Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu, khususnya ibu-ibu yang boleh bergabung bersama dengan Komisi Wanita GKI Bungur saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Vera yang saat ini berbaring lemah di rumah sakit dalam proses pemulihan pasca operasi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah anak-Mu ini, memberikan pada dia kekuatan, memandang kepadamu di tengah-tengah mungkin keterbatasan kami dan maupun saudara-saudara tidak bisa mendampingi, tetapi Engkau Bapa yang mendampingi, Allah yang setia, Allah yang kekal akan menjaga, meliharakan, dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sobat-sobat wanita yang lain yang saat ini sedang terpapar COVID-19, mereka menunggu pemulihan hari demi hari. Engkau Bapa yang akan menjamah mereka, baik anak-anak mereka, Tuhan yang turut campur tangan memberikan kepada mereka terus hati yang berharap kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa terus bagi jemaat-Mu dalam kelemahan tubuhnya ini, Tuhan yang memeliharakan. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, baik dalam perekonomian, untuk usahanya, toko, ataupun kantor, yang bekerja di kantor, atau yang saat ini juga sedang bergumul dengan pekerjaan atau juga keluarganya, untuk anak-anaknya, kita serahkan pada Tuhan. Kita juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah minggu ini, sudah memasuki minggu bulan misi ya teman-teman. Mari kita dukung, besok akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan, Pendeta Bupi yang besok akan menyampaikan firman. Mari kita doakan supaya bulan misi ini Tuhan sungguh boleh bekerja, memakai umatnya untuk bermisi. Mari ibu-ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk pergumulan Tuhan, jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam persoalan, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya sebagai seorang wanita. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, mohon hati yang senantiasa percaya beriman kepadamu. Engkau Bapa yang akan membukakan jalan, Engkau akan memberikan pertolongan, sehingga setiap kami apa yang diusahakan baik oleh keluarga kami ataupun kami sendiri itu semua boleh Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pergumulan relasi di antara kami, relasi antara mama dengan anak, mama dengan mertua ataupun juga suami istri. Kami serahkan dalam tangan-Mu, mohon Tuhan terus memberikan kami, mengingatkan kami memiliki hati yang mengasihi seperti kasih-Mu. Bapa di surga, kami datang kepadamu juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami GKI Bungur memasuki minggu di bulan ini adalah bulan misi. Mohon Tuhan Engkau boleh terus berkenan atas bulan misi di gereja kami. Kami bisa sebagai satu gereja ambil bagian dalam pekerjaan misi Allah ini. Berkati untuk Pendeta Popi yang akan hari Minggu melayani melalui ibadah di kebaktian umum, misalkan kebaktian umum 1 pagi dan juga kebaktian umum 2. Tuhan Yesus yang memberkati, demikian juga pelayanan anak-anak, pelayanan di remaja, Tuhan yang memberkati. Diserahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan yang pimpin. Amin. Selanjutnya, apakah ada pokok doa dari teman-teman yang ada hadir di sini? Apakah ada?
Oke, kalau belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita akan akhiri dalam doa penutup. Mari kita satu hati berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk persekutuan kami saat ini. Seberapapun yang kami bisa berkumpul, tetapi nama Tuhan kiranya dipermuliakan. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, akan mengakhiri persekutuan Unike kami saat ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami di akhir minggu ini bersama keluarga kami, bersama orang-orang terdekat kami. Mohon Tuhan yang beranugerah memimpin kami, menyertai kami, dan senantiasa menyertai, menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, dan kepadamu kami berakar, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Ya,